Warga GKJ Salatiga Utara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya harap semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Lewat program ini kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan yang adalah makanan rohani bagi kita. Kiranya melalui program ini iman kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dulu. Ya Allah, sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang terus melimpah bagi kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami yang mendengarnya, sehingga kami mampu memahami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan, sehingga hanya kebenaran firman-Mu belaka yang tersampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita kali ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 16 dan 4 ayat 1 sampai 6. Ayat yang akan kita renungkan adalah pasal 4 ayat 2 yang demikian firman-Nya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Tema renungan kita adalah menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu, bacaan kita kali ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan di dalam pengertian kita terjadi 2 kali. Yang pertama yaitu pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, yang sebentar lagi kita akan peringati ulang tahunnya. Kemudian kedatangan Tuhan yang kedua belum terjadi. Oleh sebab itu orang-orang percaya saat ini sedang dalam masa menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Kapan Tuhan akan datang yang kedua? Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, melainkan hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Bapak Ibu Saudara, pada hari kedatangan Tuhan itu ada 2 kelompok orang, yaitu kelompok orang fasik yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, dan kelompok orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Masing-masing kelompok mendapat perlakuan yang berbeda pada hari Tuhan. Pasal 4 ayat 1 sampai 6 mengatakan bahwa orang fasik akan mendapat perlakuan seperti jerami yang terbakar habis, karena hari Tuhan itu datangnya seperti nyala perapian. Sedangkan orang yang takut akan Tuhan, baginya akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Surya kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia akan memberi kesembuhan bagi setiap orang yang menyandarkan hidup kepadanya. Bagi kelompok ini,
Hari kedatangan Tuhan bukan merupakan hari kengerian, tetapi merupakan hari sukacita karena keselamatan datang dari Tuhan Yesus. Sukacita itu seperti diungkapkan dalam pasal 4 ayat 2b, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah menyaksikan, memang anak lembu yang lepas dari kandang itu dia berlari begitu saja dan kelihatan sekali kalau bersukacita. Saudara, kedua kelompok orang ini ada di tengah-tengah kita. Dan satu dari antara mereka adalah diri kita sendiri. Pertanyaannya, pada kelompok manakah kita sekarang berada? Apakah hari itu akan menjadi hari keselamatan atau hari penghukuman bagi kita? Pasal 4 ayat 2a jelas mengatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku. Jadi jelas sekali, keselamatan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus terkadang dilanda tawar hati. Ketika ketekunannya takut akan Tuhan seolah membentur tembok oleh macam-macam kesulitan hidup yang bahkan mungkin berkepanjangan, sehingga orang yang tawar hati ini tidak merasa bahwa Tuhan memberkatinya. Orang yang tawar hati ini lalu merasa percuma takut akan Tuhan, toh Tuhan tidak peduli. Buktinya, aku tetap berada dalam kesulitan, doaku seperti tidak pernah dijawab. Nabi Maleakhi saat ini mengingatkan kita di pasal 3 ayat 16. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang menghormati namanya, karena Tuhan mencatat nama-nama orang yang setia kepadanya. Maka tetaplah bertekun dalam iman. Mungkin saat ini Tuhan belum membedakan secara tegas antara orang yang tidak menghormati namanya dan yang menghormati namanya. Seperti perumpamaan lalang dan gandum, dua tanaman ini berbeda, tetapi yang empunya tanaman dalam hal ini Tuhan masih membiarkan keduanya hidup berdampingan, walaupun yang lalang tidak memberi buah. Tetapi nanti pada hari kedatangan Tuhan, seperti dikatakan pada pasal 3 ayat 18, keduanya akan dipisahkan sehingga kita akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang yang beribadah kepada Allah akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Pasal 3 ayat 17. Dan pada hari yang Tuhan siapkan, Tuhan akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Belajar dari firman Tuhan hari ini, patutlah kita setia, tekun berjaga-jaga, walaupun kita belum tahu kapan Tuhan datang. Amin. Kita akan akhiri perjumpaan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami tidak tahu kapan Engkau datang kembali. Kami mengakui segala kelemahan kami. Kami sering tidak setia pada firman-Mu.
Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon, jangan lepaskan tangan kami dari tuntunan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk bertekun hidup dalam pertobatan, sehingga pada hari kedatangan-Mu nanti, kami Engkau dapati sebagai orang yang takut akan nama-Mu, dan hari kedatangan-Mu bukan menjadi hari kengerian bagi kami, melainkan hari sukacita, karena kami Kau jadikan milik kesayangan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Maranatha. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.